Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, jamaah kajian online Forsip yang saya hormati. Alhamdulillah kita bertemu kembali pada hari ini 19 Mei yang bertepatan dengan 26 Ramadan. Alhamdulillah kita masih diberikan sehat, nikmat sehat, dan kita dapat mengikuti kajian online pada hari ini. Pertama-tama yang saya hormati Ustadz Profesor Muhammad Aliatus. Selamat bergabung, Ustadz. Kemudian yang saya hormati Bapak Difri Ahmad Johansa selaku Ketua BMPT Jawa Timur. Kemudian yang saya hormati ibu-ibu dari Ibu Difri dan ibu-ibu Bapak yang lain yang telah bergabung dalam kajian online sore hari ini. Kemudian Bapak Ibu pimpinan perbankan sekalian. Kemudian nanti saya akan coba menyapa di setiap perbankan yang hadir di sore hari ini, karena sebelumnya kita belum sempat silaturahim. Jadi saya akan coba kalau yang kita sambutan, terus kita langsung kajian. Ini saya coba sapa dari bapak-bapak sekalian masing-masing. Ini dari mana yang hadir hari ini? Insya Allah ini akan memulai kajian yang dengan tema Ramadan saat wabah lintas negara yang akan dibawakan Profesor Dr. Muhammad Ali Aziz. Jadi pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan nikmatnya kita dapat kembali hadir, dan insya Allah ini juga kajian pamungkas, kajian akhir yang diadakan Forsip pada Ramadan tahun ini. Kemudian sebelum saya bacakan susunan acara, mari buka dulu dengan bacaan Al-Fatihah. Al-Fatihah. Sebelumnya, ini saya unmute semua, jadi ini saya akan coba menyapa di Bank Indonesia. Mungkin Assalamualaikum Bapak-Bapak Ibu-Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat bergabung Bapak Ibu sekalian. Dari Bank Jatim, Anda? Dari Bank Jatim? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu Kristi. Selamat bergabung Ibu. Mungkin dari Bank BCA? Ada Bank BCA? Assalamualaikum. Dari Bank, ya Bu Gigi, selamat bergabung Ibu dari Bank BCA. Dari Bank Mandiri, ada Bank Mandiri? Assalamualaikum. Di sini. Alhamdulillah. Kemudian ada lagi dari Bank mana ini? Dari Bank Maybank. Bank, apakah yang ada yang kita? Assalamualaikum. Nah, Pak Taufik, Bapak Hayati, selamat bergabung Bapak Ibu sekalian. Ada lagi mungkin yang belum saya sebutkan, ngapunten. Dari bank mana yang bergabung pada sore hari ini? Di Bank BNI? Apakah ada dari Bank BNI? Baik, terima kasih semuanya Bapak Ibu atas antusiasmenya untuk hadir bersama di kajian akhir. Ini sementara masih 27 partisipan. Kemarin kita sempat tembus sampai overload lebih, dan insya Allah kajian ini juga saya lakukan di ini. Jadi ya, jadi kajian ini juga saya lakukan langsung di Facebook Forsip Jatim. Jadi misalkan di Zoom ini overload karena mohon maaf hanya
kuotanya 100 orang tuh, jadi kita tetap antisipasi dengan kita live-kan di Facebook Forsip Jatim. Baik, saya akan bacakan susunan acaranya pada sore hari ini, yaitu pembukaan tadi sudah disampaikan. Yang kedua, kemudian akan ada sambutan dari Bapak Divi Ahmad Lantas selaku Ketua BMPT Jawa Timur. Beliau, monggo Bapak. Oh, saya ya, Pak Danang ya. Oke. Karena dari tadi saya cuma ngeliat sibuk membrowsing wajah-wajah orang gitu yang ada di sini gitu kan. Baik, yang saya hormati kita Prof. Ali Aziz, kemudian Pak Harmanta, Pak Imam Subarkah, kemudian teman-teman pimpinan perbankan yang hadir di sini, kemudian teman-teman dari Forsip PD, ibu-ibu yang hadir di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kita sudah memasuki hari ke-27 ya Prof ya. Insya Allah kita doakan, kita harapkan semuanya sehat walafiat, tinggal menempuh apa istilahnya etapa terakhir dari perjalanan kita mengarungi bulan Ramadan ini. Insya Allah semua yang kita kerjakan di bulan Ramadan ini menjadi suatu amal ibadah bagi kita semuanya. Nah, ini mungkin adalah pengajian online terakhir kita ya, Forsip ya, sebelum Idul Fitri. Dan terima kasih Forsip yang telah menyelenggarakan rangkaian kegiatan pengajian online ini sejak awal ya, dan ini menjadi tradisi baru. Dan sudah mendatangkan banyak narasumber yang kompeten, dan khusus pada hari ini kita kedatangan Prof. Ali Aziz ya. Dengan Prof. Ali Aziz ini kami sering ngundang, tapi mohon maaf waktunya sering kali mepet. Nah ini kita waktunya ini ombo nih, itu istilah Jawanya nih kan. Boleh. Ombo. Jadi kalau silakan kita manfaatkan kehadiran Prof. Ali Aziz. Yang memang katanya sekarang dengan adanya Zoom ini malah lebih sibuk di rumah daripada di luar gitu kan. Ini Prof ini nih apa yang mengajak itu juga katanya dari luar negeri banyak ini, dari ini ya. Ini Profesor Ali Aziz ini juga termasuk korban COVID ini, gagal umroh ya Prof ya kemarin. Nah jadi temanya mengenai hikmah Ramadan dalam ini wabah negara, ini sangat menarik bagi saya karena corona ini tidak mengenal warga negara ya Prof ya. Jadi nggak ada corona Indonesia, corona Malaysia, corona Singapura gitu kan. Yang penting corona semuanya ada semuanya ya. Nah, jadi dan bagaimana kita menyikapinya, ini luar biasa, ini memang tentara Allah yang bernama corona ini memang luar biasa ya. Luar biasa sekali ya. Dulu katanya yang bisa menghancurkan dunia itu adalah bom nuklir ya. Tapi nggak usah pakai bom nuklir, pakai ini aja udah hancur itu dunia itu udah. Ya ekonomi negatif segala macam gitu kan. Nah ini luar biasa, sampai beribadah pun kita juga sulit sekarang ini. Sembahyang Id juga nggak bisa, kemudian terawih seperti biasa juga nggak bisa. Akhirnya ya. Tapi mudah-mudahan ini semuanya menjadi hikmah bagi kita semuanya. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Semoga pengajian ini bisa menjadi suatu penambah ilmu bagi kita semuanya, dan menambah modal bagi kita dalam merenungi pada hari-hari terakhir bulan Ramadan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Divi atas sambutannya. Kemudian akan ada tausiah dari Ustaz Profesor Dr. Muhammad Ali Aziz. Sebelumnya saya akan bacakan sedikit profil beliau. Jadi beliau lahir di Lamongan 9 Juni 1957. Beliau merupakan guru besar ilmu dakwah di UNSA, dan beliau juga banyak menulis
menuliskan buku-buku, diantaranya Terapi Sholat Bahagia, Sukses Belajar Melalui Terapi Sholat, Doa-doa Keluarga Bahagia, dan masih banyak lagi. Sangat banyak sekali buku yang telah beliau tulis. Dan beliau juga berceramah di berbagai negara. Jadi pernah di Hong Kong, Taiwan, kemudian di Iran, bahkan di Belanda. Dan ini data terakhir yang saya terima, 2017 beliau di Swiss, Belgia, Jerman, dan Spanyol. Jadi kita saksikan dengan sesama. Semoga kajian dari beliau ini nanti sangat bermanfaat pada sore hari. Kepada Ustadz Profesor Dr. Muhammad Ali Aziz, saya persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Pimpinan, khususnya Pak Divi, Pak Hermanta, Pak Imam Subarkah, Bapak Ibu sekalian dari Bank Jatim, dari BI, dari BCA, Bank Mandiri, BRI, BNI, Maybank, dan bank-bank yang lain lah, yang insya Allah nanti bergabung semua. Ini merupakan kehormatan bagi saya untuk berbicara di depan Bapak Ibu yang bukan sembarangan, tapi orang-orang penting yang ikut menentukan perjalanan bangsa ini. Sangat terhormat bagi saya diberi kesempatan untuk berbicara begini nih. Bapak Ibu sekalian yang sangat saya hormati, berpikir negatif itu pilihan, berpikir positif juga pilihan. Sekarang terserah Bapak milih yang mana. Terserah Bapak Ibu berpikir yang negatif, Bapak positif menghadapi masalah ini. Sama dengan pesimis dan optimis itu bisa dirasionalkan kedua-duanya. Jadi sesuatu yang disikapi dengan pesimis ya bisa dengan rasionya, dengan rasionalitasnya, argumennya. Berpikir optimis juga bisa dia dicarikan argumen. Tergantung kita. Gitu. Maka happiness is a choice. Maka bahagia itu adalah sebuah pilihan. Sebuah pilihan. Saya memilih berpikir yang positif sajalah. Menghadapi corona ya berpikir yang positif saja. Karena berpikir negatif juga tidak bisa menyelesaikan masalah. Ramadan sekarang ini diberi COVID ini ya supaya Bapak Ibu ini bisa selamat dunia akhiratnya toh. Al-ajru biqadril masyaqqah. Pahala itu ditentukan berapa besarnya sesuai dengan kesulitan yang dilakukan pada saat itu. Ramadan tanpa COVID dengan Ramadan dengan COVID ya jauh toh. Pahalanya lebih besar sekarang toh. Lailatul Qadar tanpa COVID dengan Lailatul Qadar dengan COVID ya jauh toh. Bapak bersedekah tahun yang lalu tanpa COVID. Itu tidak ya menggembirakan tapi tidak menggembirakan tahun ini. Karena sekarang ini sudahlah nggak usah bercerita soal bagaimana dampak COVID. Kita sudah tahu semuanya. Sudah tahu semuanya. Tidak ada hari ini orang yang tidak kehabisan tisu. Semuanya kehabisan tisu untuk mengusap air mata. Semuanya. Jadi kita tidak perlu berbicara soal lagi dampak COVID ini, sudah semuanya kita tahu. Bahkan bagaimana corona itu, bapak-bapak ibu ini sudah pinternya sudah lebih dokter lah, tahu semuanya. Wah, apa saya tahu semua, hebat semuanya. Nah, sekarang sekali lagi kita berpikir positif saja. Jadi jangan-jangan Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang paling menentukan keselamatan akhirat kita. Kita sekarang sedekah habis-habisan tuh menyelamatkan begini. Menyelamatkan nyawa orang. Kita habis-habisan. Subhanallah. Jadi berpikirlah yang positif, senanglah dengan pemberian Allah ini, karena dengan kesedihan itu tidak juga mengurangi penyebaran COVID. Justru kalau sedih itu semakin naik jumlah yang positif karena kekebalan tubuhnya rentan toh, turun drastis. Ya. Kita juga bersyukur toh. Coba sekarang dulu, kenapa Allah memberikan tsunami di Aceh sampai begitu? Ngeri toh melihat. Ngeri. Tapi ternyata Aceh itu bisa damai, bisa menyatu itu kan dengan tsunami.
Sehingga sekarang kita lihat menjadi provinsi yang tenang, provinsi yang damai, ya karena tidak bisa disatukan dengan cara yang macam-macam kecuali dengan tsunami. Dulu menjelang Pilpres, coba kita semua hampir pesimis toh, bagaimana menyatukan bangsa ini. Hampir terpecah. Kapal kita hampir karam waktu itu. Hampir karam. Tidak ada bedanya orang berpendidikan dan tidak berpendidikan tuh ngomongnya itu jelek-jelek semua. Jelek-jelek semua. Dan alhamdulillah ternyata bangsa ini disolidkan kembali. Semua bergandeng tangan. Semua bergandeng tangan untuk mengatur itu, menyelamatkan bangsa ini. Sehingga tidak ada lagi ini perbedaan politik, habis ini nggak ada, semua kita satu. Barangkali ini cara Allah untuk mengutuhkan bangsa. Oke. Para jamaah sekalian yang sangat saya hormati, ya nanti siapkan pertanyaan-pertanyaan, karena nanti setiap pertanyaan akan saya beri hadiah buku saya. Ya, siapkan pertanyaan. Tulis, kalau enggak bisa waktunya enggak cukup ya lewat chatting. Nah sekarang kita apa hikmah Ramadan dengan dengan COVID-19 ini? Ya banyak toh. Itu yang saya sebut tadi itu kan antara lain. Kalau sekarang ini serba kesulitan. Saya sampaikan, ada dosa yang tidak bisa diampuni dengan umroh. Ada dosa yang tidak bisa diampuni dengan haji. Ada dosa yang tidak bisa diampuni dengan istighfar. Tapi kata Rasulullah, dosa itu hanya bisa diampuni ketika orang dalam kesulitan yang berat menghadapi kenyataan, menghadapi kehidupan. Jadi sudahlah, insya Allah Ramadan ini Ramadan yang paling kita kenang dalam sejarah. Dan saya yakin betul, Ramadan ini adalah Ramadan yang paling menghabiskan dosa kita dan bisa mengangkat derajat kita. Rasulullah dulu juga gitu toh. Wafat, dia tinggal wafat istrinya Khadijah. Khadijah juga. Rasulullah bisa fokus berjuang karena ada Khadijah. Tidak lama kemudian paman yang melindunginya meninggal. Setelah itu tidak bisa makan Nabi. Nabi tidak makan sama sekali. Karena diboikot atau di embargo ekonomi total. Jadi nggak ada yang dimakan sama sekali. Sehingga rumput-rumput yang semula tidak dimakan menjadi dimakan. Bertahan. Ternyata itu bukan kebencian Allah. Bukan Allah benci kepada Nabi Muhammad, tapi ternyata itu dipersiapkan, mentalnya dipersiapkan. Mentalnya dipersiapkan karena akan dinaikkan untuk Isra Mi'raj itu. Sekarang pimpinan perbankan. Kalau memimpin dalam posisi yang normal-normal saja, apa yang bisa diberitakan? Ya toh. Kalau Anda pandai nyetir mobil di jalan tol, apa yang bisa diberitakan? Tetapi kalau Anda bisa di tikungan yang tajam, yang sempit, Anda bisa, ya itu yes, bagus. Di jalan yang terjal, Anda bisa selamat, yes. Jadi sekarang ini pimpinan perbankan, pimpinan provinsi, pimpinan ini negara, semua itu lagi diuji. Bisakah menjadi pemimpin yang hebat dengan cara ini? Dan kita yakin, kita bisa. Setelah bisa, kemudian Allah akan memberi peluang untuk bisa fly. Wah, kita berpikir positif. Paling tidak ya, dengan COVID ini, kita kan dirangsang untuk membangkitkan teknologi di kalangan umat Islam. Gitu loh. Kita harus membangkitkan. Kita dengan cara ini kita membangkitkan semangat kita untuk tidak menjadi produsen dalam teknologi, tapi tidak menjadi konsumen, tapi menjadi produsen. Sebab kita sadar bahwa masalah itu tidak bisa diatasi dengan istighosah saja, tidak bisa. Ngatasi masalah dengan doa saja tidak bisa. Ngatasi COVID hanya dengan doa, tidak bisa. Bukan tidak bisa ya, bukan tidak bisa hanya dengan itu maksud saya. Kalau COVID bisa diatasi hanya dengan doa, tentu di Makkah sudah tidak ada lagi COVID. Yang berdoa itu mulutnya didekatkan Hajar Aswad kok.
diamini oleh orang-orang yang tawaf di situ. Kalau COVID itu bisa diatasi hanya dengan doa. Hanya dengan doa. Madinah nggak ada lagi COVID itu. Oh, yang berdoa itu nggak main-main. Imamnya itu di atasnya raudhah. Nggak ada tempat yang melebihi dari raudhah. Maka kita sadar berarti kita harus bisa menguasai teknologi ini sehingga nanti kita bisa menciptakan penangkal yang terbaik, obat yang terbaik, lalu kita menjadi orang-orang terhormat karena kita memproduksi alat-alat teknologi itu. Jadi pada saat-saat seperti ini, saudara-saudara sekalian, ya, kita melihat ada dua kutub ekstremis, ada kutub yang sama-sama ekstrim, loh. Yang ahli agama sekarang tidak berpikir bagaimana masuk bekerja di laboratorium untuk menghasilkan teknologi yang memang bukan ahlinya. Di kalangan umat Islam yang pinter-pinter ini kemudian mencari koleksi-koleksi doa, loh. Wah, doa sholawat ini, doa ini, doa ini, doa ini, doa ini. Wah, ini, baca ini, terus koleksi doa. Nah, yang di pihak sana, orang lain yang tidak berpikir doa, itu tidak keluar sampai hari ini, berbulan-bulan di laboratorium. Di laboratorium. Untuk mencari tahu, ini makhluk apa yang diciptakan Allah ini. Perilakunya seperti apa. Gitu loh. Jadi saudara-saudara sekalian, saya sampaikan, di dalam Al-Quran ada kata-kata wa mimma la ya'lamun. Jadi ada, tidak semua makhluk Allah itu sudah diketahui. Ini hanya Allah menunjukkan ada makhluk yang bernama COVID, gitu loh. Masih ada lagi nanti itu. Makhluk yang lain ditunjukkan Allah. Nah, dan bencana ini sebenarnya bencana yang dahsyat, tapi lebih dahsyat lagi kalau bencana itu menyangkut air. Coba lihat di dalam surat Al-Mulk nanti. Ada firman Allah, "Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra, faman ya'tikum bima'in ma'in." Coba berpikir kata Allah dalam surat Al-Mulk itu. Kalau nanti suatu saat Allah menghentikan hujan dari langit, lalu air di bumi diperintahkan Allah untuk ditelan di bumi. Fama ya'tikum bima'in ma'in. Kamu mau cari air di mana? Subhanallah. Itu isyarat-isyarat Quran bahwa persoalan air ini juga persoalan yang mengancam generasi manusia ini juga. Saya di rumah terus sekarang, ya, tapi di situ saya setiap minum air begitu nikmatnya. Kalau saya panas, saya mandi, begitu enaknya. Kalau nanti suatu saat tidak ada yang diminum, tidak ada tempat mandi, tidak ada untuk ini, subhanallah. Padahal Quran itu mengatakan waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Saya ciptakan kehidupan itu nanti ada berpangkal pada air. Masih banyak bencana-bencana yang masih disiapkan Allah. Nah, kita harus siap. Itu yang pertama. Jadi hikmah kita harus sadar akan kebangkitan teknologi itu. Yang kedua adalah manajemen ekonomi kita. Manajemen ekonomi kita. Saya membayangkan umpamanya pemerintah di kita ini ya, kita ini. Setiap kabupaten itu sudah menyiapkan uang itu katakan 15 tahun yang lalu. Setiap bulan harus saving. Setiap bulan harus saving di perbankan. Saving di perbankan. Sekian porsi harus perbankan. Lalu uang di perbankan itu dengan bagi hasil dengan yang murah sekali. Itu bisa mengangkat ekonomi. Terus ya, ketika masa seperti ini kita sudah punya cadangan yang banyak. Nah, mengapa saya sampaikan itu? Sebenarnya isyarat itu sudah ada di dalam Nabi Yusuf alaihissalam. Itu loh. Nabi Yusuf waktu itu ditanya, ini apa konsepmu untuk menyelamatkan Mesir ini? Untuk ke depan. Yusuf mengatakan, ini jangan lengah kamu ini. Mesir ini memang subur, memang hebat. Tapi kamu harus tahu, nanti itu ada masa di mana itu paceklik yang luar biasa. Ada suatu saat di mana orang harus membutuhkan simpanan makanan dan cadangan ekonomi yang besar. Betul dong, akhirnya Nabi Yusuf
membuat tempat-tempat makanan yang bisa disimpan selama 7 tahun, kemudian ekonomi diperkuat, tidak boleh walaupun masa zone of comfort, masa nyaman itu tidak boleh berboros-boros, tidak boleh. Itu makanan-makanan tidak boleh dibuang, itu diupayakan itu daur ulang. Nah, ketika terjadi masa paceklik yang sekian lama, Mesir menjadi negara yang tetap diselamatkan, bahkan tidak hanya memenuhi kebutuhan ekonomi Mesir, tapi juga bisa diekspor ke negara-negara sebelah, luar biasa. Jadi berarti kita harus bersiap. Kita dikejutkan sebuah peristiwa begini yang nguras keuangan kita. Nguras keuangan kita, luar biasa. Andaikan kita punya kekuatan uang itu dimasukkan di bank, setiap kabupaten itu punya, subhanallah. Nanti punya ini, kemudian ini terus mengembangkan ekonomi, maju luar biasa, perbankan maju. Kemudian nanti ketika ini masa begini, tinggal mengambil kembali uang itu untuk menyelamatkan masa depan negara, masa depan bangsa itu. Baik, kemudian apalagi hikmah yang lain? Ya kesadaran kebersihan toh. Kesadaran kebersihan. Kita sudah jauh-jauh diperintahkan wudhu. Saya menulis di buku ini sudah jauh-jauh saya tulis kan, hendaklah waktu wudhu itu hendaklah cuci dengan sabun. Itu sudah ini saya tulis tahun berapa ini? Cuci tangan dengan sabun. Apa sebab? Sebab tanganmu itu nanti kamu usapkan di mata memasukkan itu virus, ini hidung ya virus, mulut ya virus, kan gitu toh. Kalau dimakan ini ya masalah lagi. Itu dari segi medis. Saya tidak bicara itu. Kalau tanganmu bersih, kamu angkat tangan kepada Allah, ngangkat begini, kamu berarti menunjukkan saya bersih. Yang kedua, baunya harum. Bau harum itu mengundang malaikat datang. Nah, saya menulis begitu ya dari perhatikan. Nah, sekarang ketika dokter yang berbicara harus cuci tangan, semuanya cuci tangan. Nah, kesadaran lingkungan dan kebersihan, subhanallah. Tidak ada agama yang mengajarkan kita yang mengajarkan kebersihan itu selain kita disuruh tiap waktu ini kita wudhu, cuci tangan lagi. Lalu kita disuruh setelah cuci tangan, kemudian disuruh mendengarkan motivasi, suruh memotivasi. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Orang Islam, kamu harus sholat dan kamu harus the best, kamu harus the winner. Kamu harus menjadi orang yang pertama kali hebat, kamu harus hebat. Hayya 'alal falah. Itu berkali-kali kita dipompa terus. Setelah dicuci gini, pompa lagi. Ayo. Enggak ada loh agama yang menyemangati kita untuk bersih dan menjadi the winner, menjadi pemain, bukan menjadi penonton, itu selain agama kita ini. Ya, saudara-saudara sekalian yang sangat saya hormati, sekali lagi, ini tanggal 26, subhanallah, nanti malam ini, malam puncak ya, malam puncak. Alhamdulillah, Bapak Ibu ini masih diberikan hidup oleh Allah, mudah-mudahan kita masih hidup sampai maghrib, mudah-mudahan kita sampai subuh, kita tidak tahu, ya, kita tidak tahu, dan kita hati-hati cara berbicara dengan orang, tidak boleh saya tidak ke masjid karena takut tertular, itu tidak boleh, mau bicara begitu itu tidak boleh, itu tidak etis. Seolah-olah Anda sehat, yang lain berpenyakit, itu tidak etis. Yang baik adalah kalau Bapak tidak ke masjid, saya tidak ke masjid, saya takut mereka tertular karena saya. Loh, itu lebih bagus. Jadi menuduh mereka itu sehat. Itu. Karena sekarang sudah ada orang yang OTG, orang tanpa gejala sama sekali. Jadi itu saya ikuti pikiran begitu tuh, pikiran di orang-orang sufi dulu itu dikatakan, kenapa kamu kok menyendiri, tidak kumpul dengan masyarakat? Iya, saya ini jelek. Saya takut nanti kalau saya kumpul mereka jadi rusak gara-gara saya. Nah, jadi kalau Anda, kenapa tidak ikut sana? Saya takut rusak. Itu seolah-olah Anda bersih, mereka rusak. Itu cara etika saja.
Saya sudah berbicara 1, 2, 3, 4 ya, 20 menit lah ini Pak Danang. Sudahlah, sekarang sudah kita ngobrol aja lah. Moderator, silakan. Oke. Kemudian Ustaz, operatornya di saya juga Ustaz. Jadi saya double-double. Ya, Bapak. Yang lain dimute aja otomatis, oke? Iya, Ustaz. Baik, Bapak Ibu, jadi sesi pertama untuk tanya jawab, monggo Bapak Ibu yang ditanyakan. Putus-putus suaranya ya. Putus-putus. Ada Halo. satu buah buku. Halo, Mas Danang, putus-putus suaranya. Oke. Sebentar, Ustaz. Saya pakai 2 jaringan juga. Ya, kalau mengandalkan WiFi nanti putus-putus. Iya. Baik. Halo, apakah jelas suara saya? Jelas, ini jelas. Baik, Bapak Ibu. Monggo Bapak Ibu, ada sesi pertanyaan yang pertama. Jadi, monggo, ada tanya jawab pertama. Monggo Bapak Ibu bisa memencet tombol raise hand. Jadi nanti akan saya bukakan aksesnya. Atau mungkin bisa via chat, Bapak Ibu. Iya, ini ada di Aji Pramudia. Ini ada Pak Aji Pramudia. Saya bacakan, Ustaz ya. Assalamualaikum, Prof. Saya yakin bahwa COVID-19 ini adalah ujian dari Allah dan tentu patuh padanya dengan kemudian pada Allah. Saat ini beredar info bahwa COVID ini konspirasi dari negara besar. Apakah sikap kita sama bahwa itu juga karena Allah SWT? Iya, siapa yang bilang konspirasi itu? Buktinya mana gitu loh ya. Kita jangan percaya begitu. Konspirasi buktinya mana? Tiap negara punya intelligence ya. Tiap negara punya intelligence. Dan itu akan diketahui pada saat-saat yang transparan kayak begini ini bahwa itu konspirasi gitu ya. Jadi kita tidak usah percaya gitu. Ya sudah, ini tidak, kalau mau bahasa yang lebih halus lagi, ini bukan ujian, anggap saja ini bentuk kasih sayang Allah. Itu tambah positif lagi, lagi. Ya disayang seperti apa? Ya sekarang kalau sekarang Anda salat tarawih di rumah. Sekarang Anda ketahuan toh Anda ngajinya enggak banyak. Ayo. Imamnya ayo. Biasanya kan ke masjid jadi makmum enak. Sekarang harus tahu, anak-anaknya tahu. Tuh ternyata bapak itu hafalannya hanya inna atau ina sama kulhu. Nah, karena rakaatnya kan 20. Banyak sekali. Bolak-balik inna atau ina sampai setelah sholat dipanggil, ayo Pak inna atau ina gitu. Banyaklah manfaatnya itu, banyak. Udah bentuk kasih sayang Allah. Subhanallah, saya enggak tahu. Jadi Allah membuat begini, ini coba perhatikan di dalam Al-Quran itu ada dikatakan, aku tidak pernah melakukan sesuatu karena iseng, itu tidak pernah. Di dalam Al-Quran itu tidak ada, aku melakukan sesuatu karena iseng, itu tidak ada. Semuanya itu baik baik semuanya itu baik grand purposes, noble purposes, tapi itu Allah itu dengan tujuan-tujuan agung, tapi itu dirahasiakan dulu. Nanti insya Allah 5 tahun, 10 tahun yang akan datang kita baru tahu ada apa dengan Allah memberi begini. Jadi Allah nggak pernah itu iseng, nggak pernah. Itu Pak Aji Pramudia. Pak Aji Pramudia, saya beri hadiah buku ini ya. Saya beri buku hadiah Bersiul di Tengah Badai. Bersiul di Tengah Badai. Ini bukunya. Silakan. Tapi ongkirnya bayar sendiri, bukunya gratis, ongkirnya manja sekali ya. Sudah dia minta dikirim lagi. Jadi tolong moderator dicatat, nanti staf saya yang bagian pengiriman buku itu tolong dicatat. Teleponnya 081 231 304 333. Saya ulang 081 231 304 333. Tolong moderator catat ya, siapa dapat apa, siapa dapat buku apa. Nanti kami akan kirim, tetapi harus ngirim uang ongkirnya. Baik, terima kasih. Selamat buat Pak Aji. Ya baik, selanjutnya ada Pak Divi. Ini sebentar saya bukakan aksesnya dulu. Ya Pak Divi. Ayo Pak Divi. Ya, Assalamualaikum Prof. Salam. Pokoknya wajahnya nampak, saya kasih hadiah buku ini. Iya. Tafhim Surat Yasin, penyemangat kehidupan, penikmat kematian. Alhamdulillah. Jadi membaca buku ini multiply your spirit. Oke.
Kemudian ketika diberitahu akan mati, Bapak enggak innalillahi enggak itu enggak, tapi alhamdulillah aku akan berjumpa dengan orang yang sudah menunggu, dengan Tuhan yang mengasihi saya. Sudah, catat ini moderator, ini untuk Bapak kita. Baik, Pak. Silakan Ya. Pak Divi. Prof, pertama pertanyaan saya tuh nilainya 5 buku tuh Prof, karena sangat berbobot. Bang, gampang itu. Saya lihat dulu lah bobot tidaknya. Bobot diukur sendiri. Saya mau nanyain aja Prof, nasihat praktis dalam mengisi malam-malam terakhir bulan Ramadan. Oke. Saya ini nggak bisa duduk lama karena suka kesemutan. Oke. Jadi kalau misalnya harus berdoa, berzikir lama itu saya nggak tahan. Ya. Oke. Kemudian juga terus terang saya berapa kali itikaf, berapa kali Ramadan saya coba terus untuk menahan ngantuk, tapi tetap susah gitu Prof. Ya. Nah, padahal saya tahu itu momen-momen yang sangat berharga untuk mengisi Ramadan. Sehingga yang saya lakukan ya lebih banyak seperti misalnya saya sholat sunat, saya perbanyak, ya. Kemudian saya ngapalin ayat-ayat Al-Quran, ya. Karena saya tipe orang yang lucu, Prof. Saya tuh menghafalkan dengan berjalan kaki, muter-muter, mubeng gitu kan. Saya nggak bisa orang yang duduk ngapalin tuh saya malah nggak konsentrasi. Saya malah jalan-jalan gitu kan. Ini jenis kinestetik namanya itu. Iya. Jadi saya kalau ngapalin tuh saya ulangin ulangin terus sampai masuk ke alam bawah sadar saya gitu. Nah itu adalah cara saya gitu kan. Nah kemudian selain sholat itu juga berdoa, tapi nggak bisa continue terus-menerus ya. Nah jadi saya yang praktis saja, Prof, memanfaatkan sisa Ramadan, apalagi satu malam itu dengan kondisi seperti ini, itu bagaimana ininya dan apakah doanya. Terus emang satu hal yang saya ini itu apakah di luar malam itu juga ada waktu-waktu yang penting untuk kita mengingat memanfaatkan amal bulan Ramadan, misalnya pagi, karena kita mungkin waktu itu lebih segar atau gimana, siang, nah gitu. Itu aja Prof, pertanyaan saya yang sangat berbobot ini Prof. Makasih. Iya. Wabarakatuh. Iya, berbobot sekali. Susah jawabnya itu. Saya jawab dengan buku aja ya. Nggak apa-apa ini karena berbobot katanya. Ini kan buku saya terbit baru. Ini juga terbit baru ini. Saya beri zikir afirmatif, zikir tauhid afirmatif. Karena sekarang ini ujiannya itu bukan ujian keuangan, Pak. Bukan ujian perut hari ini. Ini ujian keimanan hari ini. Ini ujian keimanan hari ini. Saya menyusun buku bagaimana kita perkuat zikir afirmatif. Bagaimana zikir itu bisa menguatkan potensi iman kita. Baik. Apa yang harus dilakukan Lailatul Qadar? Saya jelaskan dulu toh. Laila itu malam. Qadar itu kemuliaan. Jadi ukurannya, apakah kita bisa memanfaatkan Lailatul Qadar itu atau tidak, itu menurut saya sederhana. Bisakah malam itu kita dengan berdiri, duduk, jalan-jalan, tapi di situ itu ada kemauan untuk berubah, menjadi orang mulia. Itu Lailatul Qadar. Itu loh. Itu Lailatul Qadar. Jadi kalau kita melalui Lailatul Qadar, tidak kok kita itu nggak tambah mulia. Lah terus Lailatul Qadar diturunkan Allah itu kamu manfaatkan apa? Gitu loh. Yang kedua, Lailatul Qadar itu, Laila itu malam, Qadar itu bisa diartikan sempit. Mengapa diartikan sempit? Iya, karena saking banyaknya malaikat diturunkan oleh Allah ke bumi itu sampai no space for human. Nggak ada space, nggak ada ruang. Nggak ada ruang. Saking banyaknya malaikat. Itu. Nah, bagaimana kita mengisi Lailatul Qadar itu? Jalan-jalan. Siapa yang melarang jalan-jalan? Tidak apa-apa. Quran itu ada. Yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan. Orang baik itu zikirnya itu ya jalan, ya duduk, ya berbaring. Siapa yang mengatakan bahwa harus duduk itu siapa? Tidak ada. Zikir itu ada lesan, ya gitu tuh Pak. Lesan, hati, badan. Jangan lupa. Zikir itu lesan, hati, badan. Sekarang kalau Bapak ingat Allah, itu zikir hati. Sekarang kalau diucapkan, itu zikir lesan. Tapi kalau Bapak itu pada malam Lailatul Qadar, Bapak transfer itu ikut zikir badan itu. Itu zikir badan. Atau Bapak datang ke
tempat-tempat tertentu, puter-puter, mencari anak yang gerombol-gerombol. Mas, jangan bergerombol ya. Kamu, saya kasih ini makanan ini, kamu makan di sana, yang satu makan di sana. Ya, jangan lupa baca bismillah. Ya itu isi Lailatul Qadar. Jadi mengisi dengan kemuliaan, enggak apa-apa. Enggak apa-apa yang punya panti datang ke panti. Sana lihat gimana ini, mana bayi-bayi yang ditemukan kemarin. Itu zikir itu namanya zikir badan. Itu loh ya. Iktikaf itu perenungan. Nah, maka enggak usah dipikir apakah kita itu zikir di masjid atau tidak. Iman itu di sini. Enggak ada masjid pun kita itu bisa kembali kepada Allah itu di sini. Apalagi yang sekarang ini yang memisahkan kita dan masjid adalah bukan kemauan kita, tapi karena itu Allah mengirim ini. Lah mengapa masjid ditutup? Iya, coba lihat di dalam Al-Quran itu ada. Siapa yang menyelamatkan nyawa manusia sama dengan menyelamatkan seluruh manusia. Coba kan gitu tuh. Jadi kita tidak ke masjid itu dalam rangka misi agama itu adalah penyelamatan nyawa. Nah, gitulah ya. Baik, lalu bagaimana kita di luar sholat? Subhanallah, Pak. Ada apa saja yang di luar sholat. Kalau kita mengerjakan yang kecil, tapi pada saat itu Allah ridho, itu pahalanya bisa berlipat. Jadi selain, kalau kita nanti ingin berbuat baik hanya Ramadan saja kan ya lucu toh Pak. Nunggu Ramadan, nunggu Lailatul Qadar. Sudah untuk usia kita itu tidak ada waktu yang tidak kita pergunakan untuk kebaikan. Dan kita ketika menggunakan waktu untuk kebaikan semuanya itu, Allah melipat gandakan apa saja itu urusannya Allah, nggak usah dipikir. Kalau Allah melipat gandakan dengan kemauannya itu mau apa? Orang masuk surga tiba-tiba bukan karena amalan-amalan yang besar, kecil tetapi ternyata itu menyenangkan Allah, menyenangkan Allah. Oke, jadi pantaslah pertanyaannya itu saya ada dapat 2 buku ini. Ini Tafhim sama Yasin. Masih kurang, saya kasih tambahan lagi. Nih, ada buku baru lagi yang baru saya tulis. Terapi was-was. Ini untuk ngatasi orang yang masa sholat itu ngentut apa enggak. Itu dikendalikan setan, enggak boleh begitu. Nabi sudah ngatur. Kalau kamu perasaan kentut apa tidak, jangan dibatalkan karena keraguanmu. Kecuali kalau sudah ada ledakan, dush, gitu. Atau tidak ada ledakan tapi ada amonia. Itu toh. Kenapa kok masih ragu? Ini bukunya, saya kasih 3. Tapi jangan bertanya lagi Pak Davi, tidak boleh. Cukup. Oke, silakan Mas Danang. Baik, Bapak Ibu yang lain, mungkin ada yang ditanyakan, monggo. Ini ada Pak Imam Subarka itu loh, Pak Imam Subarka. Halo Pak Imam. Ini sama istrinya itu. Ini ada Ibu Minda, Ustaz. Silakan. Ya. Monggo, silakan Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz. Dari mana ya? Dari BI apa dari? Dari BI, Pak. Istri. Ya. Iya Pak, saya sangat setuju sekali dengan yang Bapak sampaikan tentang negatif positif. Memang kita ini harus berhusnuzon, bukan suujon. Jadi saya setuju sekali bahwa COVID ini adalah kasih sayangnya Allah. Kasih. Cintanya Allah kepada kita. Betul. Allah itu sedang mau memperbaiki diri kita. Betul. Kita itu dalam diri kita, ke hati kita, apa yang salah di dalam diri kita gitu Pak. Jadi mungkin selama ini manusia sini sudah banyak perbuatan-perbuatan yang sudah tidak dalam koridornya lagi gitu. Jadi jewer dengan COVID ini gitu. Supaya pikir, karena 700 ayat Al-Quran itu, ayat terbanyak adalah tentang berpikir. Al-Araf 179, aku tidak ingin, berpikirlah menggunakan mata, telinga, dan hati. Ketika aku tidak berpikir, artinya aku seperti hewan ternak. Jadi kenapa Allah itu begitu terus, kita tuh harus berpikir, tapi dengan menggunakan akal. Hati dilibatkan, karena untuk seorang pengabdi itu butuh hati. Kalau untuk seorang khalifah, iya otaknya harus cerdak. Tapi untuk seorang pengabdi, hamba Allah, itu adalah gunakannya hati. Oke, bagus. Itu adalah terhubung dengan hati, bukan dengan akal.
Jadi saya setuju banget Pak. Terus untuk malam Lailatul Qadar juga. Selama ini kita menganggap bahwa hanya dapat di bulan suci. Padahal bulan-bulan lain sebenarnya ada. Ketika apa? Ketika kita sudah merasakan kita sudah ada perubahan diri dari kesalahan, misalnya kita selama ini ada kesalahan di sini, tiba-tiba kita sudah tidak melakukan itu lagi. Itu artinya kita sudah mendapatkan suatu kenikmatan, keyakinan, kesadaran gitu loh Pak. Oke, ya. Terus saya zikir juga, saya merasakan bahwa zikir itu adalah dalam keadaan duduk, berdiri, dan berbaring anytime, anywhere. Jadi saya ini hanya untuk membenamkan dalam diri saya bahwa apa yang Bapak sampaikan itu semoga bisa masuk dalam hati saya. Itu aja sih Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Bunda ini punya anak yang kuliah ya, masih kuliah ya. Tolong moderator unmute lagi. Bunda punya anak yang masih kuliah? Masih satu skripsi yang terakhir. Oke, ini saya beri buku, ini cara-cara menghadapi ujian skripsi ada di sini. Ada cara-cara menghadapi ujian, cara-cara menghadapi pembimbing ada, tapi terapi no sholat saya beri di buku ini. Terapi sukses belajar melalui terapi sholat. Supaya nanti cepat lulus, cepat S2, cepat S3, cepat profesor. Nah, kita aja. Oke. Begini ya. Sekali lagi, pokoknya hidup ini pilihan loh. Pilihan. Mau susah ya silakan. Mau seneng ya silakan. Yang punya pikiran kita sendiri toh. Itu. Cry and you will cry alone. Smile and the world will smile with you. Senyumlah, nanti dunia itu senyum sama Anda. And cry, you will cry alone. Nangis kon, nangis dewe kon. Rasakno kon. Itu toh. Cry and you will cry alone. Dan Allah senang kepada orang yang banyak senyum, karena senyum itu berarti ekspresi dia ikhlas terhadap pemberian Allah. Oke. Kemudian bentuk kasih. Perlu saya sampaikan, kasih itu kasih itu tidak selalu menyenangkan loh. Jangan dikira kalau kasih itu menyenangkan. Ya, saya ulang. Kasih itu tidak mesti menyenangkan. Bapak punya anak, punya masalah ada usus buntu, oke? Dibawa ke dokter. Kemudian dibuka. Nah, dibuka itu kan sakit toh. Katanya dokter, katanya Bapak sayang saya sama saya, kok saya dibuka perut saya. Kelainan di jantung, dibuka. Ada masalah di kepala di sini, ada tumor, dibuka lagi. Operasinya sehari full. Dibius. Anaknya tanya kepada bapaknya, katanya papa sayang sama saya, kok saya disuruh belah. Sayang itu tidak mesti menyenangkan loh, kadang-kadang itu menyakitkan, tapi untuk kesenangan yang longer, kesenangan yang lebih panjang lagi. Sekarang kita sakit begini, ya tidak apa-apa, nanti Allah akan memberikan yang lebih luas lagi. Seperti Nabi Muhammad sakit, sedih, ternyata baru tahu. Ternyata sakitnya itu untuk menempa dia menjadi manusia yang secara fisiknya, secara jiwanya itu mempantas untuk dinaikkan. Pantas untuk elevate, dinaikkan lagi. Itu loh. Akhirnya dapat Isra Mi'raj, akhirnya sampai kepada kita ini. Iyalah begitu, pokoknya kita happy-happy saja lah. Oke, silakan berikutnya. Ini tolong dicatat. Tolong dicatat ya ini ya. Oke. Nanti tolong kontak ke nomor staf saya 081-231-304-333. Sebut saja dapat hadiah apa, nanti langsung dikirim. Cuma agak lama sekarang, ini agak lama. Kemarin kita juga untuk Singapura, kemarin juga saya beri hadiah semua. Oke, berikutnya. Baik, selanjutnya ada Pak Imam Subarkah. Nah, ya, Pak Imam. Ya, gimana kabarnya Pak Imam? Salam. Alhamdulillah, sehat, Prof. Sehat. Tambah gemuk ya? Tambah gemuk ya? Ini karena deket aja, jadi kelihatan gemuk. Oh ya, oke, silakan. Prof, mungkin pertanyaan saya hampir sama, tapi saya akan melihatnya dari sisi yang lain. Jadi gini, Prof. Kalau buat saya dan mungkin juga beberapa yang tadi nanya, kita melihat COVID ini sebagai satu cara dari Allah untuk menunjukkan rasa sayangnya dengan cara mengingatkan kita semuanya, mungkin selama kita melakukan pengelolaan sebagai di bumi ini dalam kehidupan di
dunia ini, kita ada kesalahan-kesalahan yang perlu koreksi dari Allah. Gitu. Nah, cuma kalau kita lihat dari perspektif yang lain, misalnya dari orang yang memang kena dampaknya langsung dari COVID, misalnya dari yang kemudian mereka tidak bisa bekerja, gitu, atau kehilangan pendapatannya karena mungkin menjadi susah untuk berjualan, atau bahkan ada keluarganya yang mungkin meninggal karena COVID. Nah, ini bagaimana kita menyampaikan bahwa ini adalah hal yang positif dari Allah yang disampaikan kepada kita semuanya, tapi kemudian faktanya memang COVID ini benar-benar membuat secara ekonomi mereka mungkin lumpuh, secara kekeluargaan juga mungkin ada keluarganya yang kehilangan nyawanya, mungkin orang tuanya atau anaknya atau adiknya. Itu gimana menyampaikan pesan optimis ini kepada mereka ya, Prof? Karena sebenarnya kan yang terdampak cukup banyak. Ya, mungkin itu Prof yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak saya beri hadiah buku ini aja ya. 60 menit terapi sholat bahagia ini. Oke ya. Supaya bisa, di sini Pak, saya katakan, hidup harus membahagiakan. Kalau sudah tidak bisa membahagiakan, untuk apa diteruskan? Toh? Kalau sudah tidak bisa membahagiakan orang, untuk apa diteruskan? Kok menghabiskan nasi aja? Mempersempit bumi. Gitu ya. Kalau tidak bisa membahagiakan, tidak apa-apa. Jangan menyakiti. Gitu. Nah sekarang bagaimana kita yang sakit-sakit seperti ini? Saya itu kemarin Pak, hari Jumat itu mendengar orang katanya mau menjual ginjalnya loh Pak. Ginjalnya itu mau dijual untuk menyelamatkan, menyambung nyawa keluarganya. Lah bagaimana kita bisa menjelaskan mereka bahwa ini kasih sayang Allah? Caranya ya jangan hanya dengan dalil Pak. Tidak bisa Pak. Sabar, ini ujian kasih Allah. Tidak bisa. Kita baru bisa ngomong kalau kita tuh bisa menyelesaikan itu Pak. Kita datang tuh beri solusi. Nah disinilah kemudian negara itu harus saya katakan tadi dikelola seperti zaman Nabi Yusuf. Kita harus punya saving yang besar. Anggap saja itu 5 tahun yang akan datang kita akan mengalami COVID jilid 4, jilid 5. Karena bencana Allah itu sudah disiapkan Allah yang macam-macam itu dan kita tidak tahu. Wa mimma la ya'lamun. Jadi kita harus gitu. Nah di sini tadi saya katakan, inilah Lailatul Qadar di mana kita habis-habisan kita ini untuk bersedekah. Untuk menyelamatkan nyawa orang begini. Jadi orang putus asa, Bapak datang dengan membawa uang, membawa sembako, ini untuk hari rayanya, ini untuk ininya. Subhanallah, kegembiraan dia itu sama dengan kegembiraan seluruh malaikat. Dan jangan-jangan itulah sedekah yang paling bersejarah kita bawa ke alam kubur nanti. Itu. Jadi tidak bisa Pak kita ngomong dengan orang miskin, orang yang sudah, kan susah tuh Pak sekarang. Stay home. Nah di rumah saya, di tetangga saya ini, saya stay home di mana Pak? Ruang tamu ya ruang tidur saya, ya ruang dapur saya. Stay home di mana? Iya toh Pak. Nah kalau seperti itu kemudian bisa dimaklumi sehingga dia di jalan-jalan, oke, kamu jangan di sini, kamu di sana, ya main gitarmu di sana, yang ketimplungmu di sini, jangan dekat-dekat. Nah ini minumnya nanti sahurnya inilah itu baru bagus. Tapi kalau kita hanya ngomong Pak, mereka akan teriak, iya kamu punya deposito, iya kamu punya rumah bagus. Gitu, Pak. Jadi mereka luar biasa. Senang Pak, pertanyaan Bapak luar biasa, menginspirasi. Jadi kita diberi tangan adalah untuk memberi, kita diberi mulut untuk berkata, jangan sampai hanya tangan tanpa ini, jangan sampai mulut tanpa tangan. Oke, Pak Barkah, cukup. Next. Baik, selanjutnya monggo Bapak Ibu, jika ada yang tanyakan, bisa memencet tombol raise hand. Saat ini alhamdulillah sudah 48 partisipan yang bergabung bersama kita di kajian online Forsip. Monggo Bapak Ibu, saat ini sesi tanya jawab. Silakan. Monggo Bapak Ibu, jika ada pertanyaan, insya Allah nanti juga akan ada hadiah buku. Untuk MC gimana Ustadz? Ini juga tampil di sini Ustadz. Enggak apa-apa, silakan. Enggak apa-apa. Silakan. MC mau tanya silakan. Sambil nunggu yang lain. Ya, baik. Ya kita maklumi karena ini masih jam-jam kerja ya.
Iya. Kita maklumnya jam-jam kerja deh jadi begini. Saya kemarin di siaran di Singapura itu juga karena itu jam-jam pembantu rumah tangga. Jadi mereka itu ya pakaian-pakaian dinas militer di dapur itu ya ikut sama ini ya sudah alhamdulillah. Pokoknya ini kekeluargaan semua, ini keluargaan semua. Ini yang penting silaturahim, bukan ngajinya. Kita saling menyemangati. Subhanallah. Kita menyemangati. Ayo silakan. Ini di chatting ada yang menanyakan, sudah saya bacakan Ustaz. Ya, istri saya tanya. Monggo. Silahkan Ibu Divi. Oh iya, ayo Bu Divi. Ini sebenarnya pertanyaan yang saya ajukan itu kemarin keluar waktu kami sholat maghrib bersama keluarga. Saya bertanya ke suami mengenai bagaimana untuk khususnya untuk rakyat Indonesia ya Pak Ustadz ya, empati dan rasa tanggung jawab masyarakat kita khususnya masyarakat Indonesia ini terhadap pandemi COVID ini, karena saya dapat info dari teman-teman bahwa menjelang Idul Fitri ini mal-mal sudah mulai ramai lagi, terus orang sudah pada keluar semua, walaupun masih ada aturan misalnya PSBB atau ada aturan untuk tetap stay di rumah gitu loh. Itu saya bicarakan ke suami dan ke anak-anak, karena saya membandingkan dengan negara-negara lain misalnya seperti Singapura atau Malaysia atau negara-negara Eropa yang mungkin umat Islamnya tidak sebanyak orang Indonesia, tidak sebanyak warga negara Indonesia yang beragama Islam, tapi mereka dalam menghadapi wabah COVID ini tuh benar-benar menerapkan aturan main yang semuanya sudah diajarkan di agama kita gitu loh Pak Ustadz gitu loh. Sudah Bu? Itu yang mau saya tanyakan. Sudah Bu? Pak Ustadz, ya. Ibu saya kasih hadiah buku apa yang enak ini ya. Ini aja Bu. Ini aja. Ini kecil. Burda Al-Busiri ini kecil. Tetapi nanti ini seluruh dunia tahu itu. Maula yang sholli wa sallim daiman abada. Ini saya tulis di San Francisco loh Bu. Oh, alhamdulillah. Oke. Di San Francisco, Ibu nanti saya kasih 10 ini. Ini saya tulis di San Francisco, karena waktu saya di San Francisco saya terkejut. Itu ada kajian burda itu, ya salawat Nabi yang pokoknya happy aja, senang. Itu kemudian ada ceritanya nanti di buku itu ada. Oke, begini Bu ya, semakin orang itu berpendidikan itu semakin mudah menerima penjelasan gitu ya. Saya tahu betul karena saya kapan hari saya selalu mengikuti perkembangan di negara-negara bagian di Amerika, karena sebagian yang mengantar kami kemarin itu beberapa orang, tidak hanya satu, tidak hanya dua, yang meninggal dunia juga kena COVID. Di Los Angeles ada, di Houston ada, di Arizona ada, itu yang kena itu. Mereka punya pendidikan yang luar seperti itu, pendidikan yang itu. Di Eropa juga begitu. Di samping itu memang juga pelaksanaan hukumannya itu sangat ketat, Bu. Pemerintah tidak main-main, Bu ya. Pemerintah tidak main-main. Dan mereka bisa dicegah begitu karena persediaan makan kan ada di rumah, Bu. Itu semuanya karena satu, pendidikan. Yang kedua, selalu berpikirnya gini, saya supaya nggak tertular. Itulah yang salah. Mestinya tidak begitu. Jangan-jangan kalau saya keluar ini nanti menyebabkan orang sakit karena saya itu, jadi nyawa orang lain itu yang harus didahulukan gitu loh. Maka di dalam surah Al-Maidah itu sampai dikatakan, kalau kamu ceroboh membuat orang mati karena kamu itu sama dengan membunuh seluruh generasi manusia. Loh, jadi tidak seperti kata orang ya. Islam katanya agama yang paling memandang murah nyawa orang, nggak benar. Bahkan ayat itu, surat Al-Maidah itu
itu dikutip oleh orang-orang Kristen di UK, United Kingdom itu untuk ketika mencari bantuan untuk tsunami dulu waktu itu, ayat itu yang dikutip. Jadi begitu Bu ya, kita pendidikan, edukasi lah Bu ya, mengedukasi begitu, ya banyak hal lah yang menyebabkan begitu. Maka yang ingin pulang dan sebagainya ini karena budaya-budaya. Nanti suatu saat, naudzubillah ya, kalau nanti sudah ada masalah begini ini, nanti mungkin kalau umpamanya terjadi lagi itu kita sudah semakin dewasa. Sekarang ini jangankan gitu Bu ya, hampir sekian persen takmir masjid itu pecah hari ini. Ngotot ini. Takmir tidak punya hak menutup masjid, coba. Orang sedang dalam kesulitan kok tambah justru ditutup masjid. Logika-logika itu dikira itu Majelis Ulama itu enggak terpikir. Majelis Ulama itu melarang ke masjid itu sudah istikharah. Sidangnya itu berpuluh-puluh kali. Ratusan buku dibawa, sehingga logika itu sudah ada semuanya. Gitu loh. Akhirnya mundurkan diri takmirnya. Ada yang kemudian, kalau gitu dibakar saja daripada dipakai. Dan sebagainya. Itu kan pikiran-pikiran yang seperti itu. Padahal dia harus tahu bahwa misi Islam itu adalah menyelamatkan nyawa orang lain, menyelamatkan nyawa kita. Ya tugasnya Bunda lah yang ikut memberikan wawasan mereka itu. Jangan yang berpendidikan juga ikut-ikut gitu loh. Wah ini ke mall semuanya yang berpendidikan, apa bedanya orang berpendidikan dan tidak itu. Itulah Bunda ya. Alhamdulillah. Silakan Mas Danang, adalah Mas Danang mau tanya. Baik. Silakan. Mungkin jamaah dulu Ustaz. Baik, monggo Bapak Ibu jamaah yang kan mungkin ada yang mau ditanyakan lagi. Bisa via chat ataupun bisa menggunakan fitur raise hand. Insya Allah nanti akan dapat buku juga dari Ustadz semuanya Aziz. Ada buku ini Lailatul Qadar kok, ini pokoknya buku-buku apa ini yang diinginkan. Kalau tidak ada silakan ini Mas. Ini jadi saya kalau nggak ada saya jelaskan lebih lanjut ya. Kalau nanti sudah ada nanti saya ya gitu ya. Baik, lanjut dulu Ustaz. Jadi Lailatul Qadar itu adalah waktunya semalam. Sekarang saya tanya Mas Danang, ayo moderator itu harus bisa jawab juga ya. Nanti kalau bisa jawab saya ini. Sekarang saya berarti Lailatul Qadar itu mulai jam berapa sampai jam berapa? Kalau dari saya pribadi, insya Allah jam 12 malam udah persiapan, Ustaz. Sebentar lah. Lailatul Qadar itu malam Lailatul Qadar. Berarti menghitungnya ya mulai maghrib. Mulai maghrib ya. Iya, mulai maghrib. Jadi kalau orang itu sudah sholat maghrib jamaah, dia sama dengan sholat maghrib selama 1000 bulan. Itu loh. Masya Allah. Jadi nggak ada istilah ngejar-ngejar Ramadan, mau kemana Ramadan? Apa itu Lailatul Qadar? Tanpa dikejar, datang sendiri, sudah diputuskan maghrib nanti malam, kalau nanti malam 27 ini, ya ini sudah. Itu nanti maghrib itu sudah Lailatul Qadar gitu loh. Nah terutama lah, sekarang kenapa kok ada orang beribadah sungguh-sungguh? Bukan Lailatul Qadar yang dikejar, tapi pelipatannya yang dikejar gitu loh. Kalau orang hanya sholat maghrib dan isya, berarti yang dilipat gandakan hanya maghrib dan isya gitu. Lah kalau maghrib isya plus sedekah plus menyapa orang-orang, coba sekarang ini Bapak sekalian ini. Coba sekarang hari ini didaftar, ditulis siapa guru-gurunya Bapak yang bisa menjadikan orang-orang sehebat Bapak Ibu ini. Guru TK, siapa yang ngajar ngaji pertama kali, catat itu semua, dicatat. Nanti malam didoakan. Tidak hanya didoakan, ditransfer, tidak usah banyak-banyak, pulsa sajalah, 100.000, 100.000. Mereka senang sekali. Menyenangkan orang itu menyenangkan Allah. Sebab Allah menciptakan manusia untuk disenangkan. Ditambahi, saya adalah direktur di bank ini. Saya bisa membaca karena saya diajari Bapak dulu. Coba, senang, saya kirimi pulsa, saya kirimi ini. Coba luar biasa, itu namanya syukur. Orang syukur itu yang begitu itu yang besok akan ditingkatkan kualitasnya itu. Saya tulis di buku yang satu, yang hidup masih koma belum titik itu, bahwa apresiasi
berprestasi melalui apresiasi. Lalu sekarang coba diingat-ingat lagi. Coba siapa yang pernah membantu Bapak Ibu, membantu mertua Bapak Ibu, membantu Bapak Ibu sendiri sukses sehingga sampai hidup bisa sekarang ini. Coba dicatat lagi satu persatu, dikirimi. Lailatul Qadar itu isinya begitu itu kemuliaan. Oke, sekarang jadi malam itu ya sudah sampai subuh itu sudah Lailatul Qadar semuanya itu. Jadi tidak ada ceritanya jam berapa? Sepertinya kok turunnya itu jam 2 malam. Loh, siapa bilang? Terasa itu loh, adem. Apa itu? Bawa es toh? Bukan. Jiwanya itu ada perubahan. Ada perubahan. Saya harus berubah. Masa saya begini terus? Saya harus berubah. Nah, itu kemuliaan. Oke, Danang saya tanya lagi. Mas Danang saya kasih buku. Supaya Alhamdulillah. Saya kasih. Air mata Cordoba. Air mata Cordoba. Saya sama kasih ini. Karena moderator kasihan ini. Alhamdulillah, Masya Allah. Saya kasih 2. Tapi dibaca, kalau nggak dibaca tak jaluk makanya. Makasih Ustaz. Alhamdulillah. Insya Allah Ustaz. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Pengumuman untuk Pak Divi kalau nggak dibaca saya tarik. Sekarang saya tanya Danang. Tengah malam itu jam berapa? Ayo, kalau nggak bisa nanti tetap saya berikan. Ditarik lagi Ustaz. Nggak. Ayo sekarang. Tengah malam itu jam berapa? Doa yang terbaik kan doa melewati tengah malam. Saya tanya, tengah malam itu jam berapa? Di sepertiga malam terakhir, Ustaz. Ya enggak, pokoknya tengah aja, coba tengah. Jam berapa? Antara 2:30 sampai subuh, insya Allah. Mbak, sekarang saya suruh hitung lagi ya. Maghrib jam berapa? Maghrib pukul katakan jam 6. Ya, jam 6, Ustaz. Jam 6, oke. Subuh jam berapa? Subuh jam 4:04, jam 4. Saya minta tolong dicari tengahnya jam berapa? Tengahnya jam 11, jam 12. Nah iya toh. Oh, oke. Berarti pertanyaan saya betul, Ustaz ya? Jawaban saya betul ya? Ya tambah keliru. Tambah keliru. Tengah malammu itu jam 3 kok. Ya, yang jadi kedua betul, tengah malam itu kan berarti kan tengahnya malam jam itu. Jadi nggak bener kalau tengah malam itu mesti jam 12, gitu. Saya teringat gini karena ada satpam cerita itu, Pak, saya nggak bisa sholat tengah malam. Karena saya jam tengah malam sudah harus shift, Pak, gitu. Loh, sama berangkat jam berapa? Jam 12. Jam 11 tengah malam sudah itu. Oh iya ya. Gitu. Oke. Ada pertanyaan. Ini ada pertanyaan. Pak Didit Suli bla bla bla. Selama Ramadan kita semangat ibadah, beramal soleh. Bagaimana agar setelah Ramadan tetap istiqomah dalam beramal soleh tersebut? Ada pertanyaan. Saya beri buku apa yang enak ini ya? Ini aja lah, ini aja. Dari Bang Jatim nih ya. Oh ya. Dari Bank Indonesia. BI. Ya. Oke. Ini saya kasih begini. Ya, berikut beliau, Ustaz. Ini beliau, Ustaz. Oh, Bapak tuh. Iya, Bapak ini bertanya bagaimana semangat begini ini tetap pada bulan Ramadan. Selain Ramadan kok bisa begini? Ya kan gitu, Pak ya. Semuanya ingin seperti itu. Makanya gini loh ya. Kalau kita itu ibadah, mohon maaf saja, semangat hanya karena pahala. Itu kan berarti sama dengan kita ini anak kita suruh itu hanya semangat ketika kita beri upah. Ya toh, Pak ya. Cobalah sekarang perasaan Bapak itu jadi sekarang ini saatnya adalah jangan mengejar pahala saja. Iya, kalau saya berbicara kepada Bapak yang masih muda-muda umurnya seperti Mas Danang begini, masih serempet pahala. Kalau usianya sudah seperti Bapak begini, ya Pak Didit ya sudah jangan ngomong pahala. Yang penting itu bagaimana Bapak itu hatinya bisa senang, Allah senang itu aja. Soal Allah memberi apa, itu urusannya Allah, jangan ikut campur. Kalau Bapak itu berpikiran gitu, nanti di luar Ramadan pun bisa semangat. Tapi tidak apa-apa lah saya jawab. Tolong Bapak catat, Pak. Tolong Bapak catat Pak Didit, ya. Supaya istiqomah. Sudah ada catatannya Pak Didit? Sudah. Supaya istiqomah. Jadi Bapak ini yang bertanya bagaimana supaya istiqomah
ibadah seperti Ramadan ini. Gampang. Supaya istiqomah itu rumusnya, Pak, dicatat permai atas. Nah, gitu aja, gampang. Sudah, Pak Didit? Sudah. Apa tadi? Permai atas. Oke, pernya itu permohonan. Doa terus, ya Allah, jadikan saya nanti setelah Ramadan, saya tetap beribadah seperti ini. Oke? Ya Pak ya, jadi itu mohon terus kepada Allah, mohon terus ya. Nah, ini waktunya, ini kapan-kapan aja saya terangkan lebih lanjut Pak Didit ya, saya terangkan lebih lanjut karena ini waktunya mepet, ini jam 5:10 dan masih banyak pertanyaan. Tapi intinya mohon aja terus kepada Allah. Rasulullah, ini Pak Didit ya, ini Pak Didit ada di sini Pak, ada doa yang Nabi pernah ngomong begini, sahabat, kamu jangan sampai setelah sholat lupa doa itu. Apa itu? Ya Rasulullah, disuruh doa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wahai Allah, bantulah aku untuk selalu ingat kepadamu. Loh, itu Nabi sendiri itu minta supaya terus wa syukrika, bantulah aku untuk selalu bisa senang dengan berapapun pemberianmu. Wa husni ibadatik, jadikan kami tiada hari tanpa tambahan ibadah yang terbaik untukmu. Nah, ini doa nomor sini. Halaman 7. Bapak sudah punya ini? Sudah? Ada, Ustaz. Sudah. Sudah? Ada. Sudah. Oke, halaman 7 nanti ya. Ya. Ya, itu Allahumma inni ala dzikrika, itu pesanannya Nabi. Berarti Nabi sendiri itu juga itu. Lalu supaya hati tidak goncang-goncang, Nabi sendiri ngajari, ya muqallibal qulub. Ayo Pak, apa Pak itu? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, tetapkan hati saya supaya tidak goncang-goncang. Itu tidak turbulent. Jadi naik turun itu biasa, tapi jangan terlalu drastis. Oke. Silakan yang lain dulu, Pak. Kalau sudah punya ini enggak saya kasih, kalau belum ya. Oke. Silakan tolong dicatat nanti supaya malam ini bisa disiapkan untuk hadiah-hadiah itu, dicatat nomor HP staf saya 081 231 304 333. Mas Danang, ada lagi? Baik, monggo Bapak Ibu jika ada pertanyaan lagi. Untuk nomor HP staf Ustadz sudah saya sampaikan di chat. Jadi Bapak Ibu bisa membuka chat, bisa menyimpan nomor HP yang sudah saya sampaikan di chat tersebut. Monggo. Silakan. Tadi kalau tidak salah ada dari Bu Pristi ya. Coba akan saya bukakan aksesnya. Bu Pris. Assalamualaikum. Salam, Bu Pris. Monggo. Aduh, assalamualaikum Bapak. Mohon maaf, ini lagi ngedrive juga Bapak. Nggak apa-apa. Terima kasih saya. Bapak, ini tadi sudah mendengarkan semuanya bahwa itu secara overall, secara umum dampak dari COVID. Nah, ini secara umum, terus kemudian saya alihkan kepada secara khusus untuk ke anak saya, Pak. Anak saya laki. Kenapa ya kalau saya ketemu sama anak laki itu kayaknya mungsuh banget gitu loh, Pak. Sudah ada COVID, pulangnya malam-malam, dikasih tahu, sudah tahu. Nah, sampai sejauh mana sih namanya sabar? Saya sudah berusaha bagaimana caranya untuk kesabaran saya ini saya alihkan ya namanya banyak-banyak bersedekah apa segala macam gitu Bapak. Nah, tapi anak saya juga merasakan kalau ketemu saya itu kayaknya musuh gitu loh. Bagaimana Bapak cara untuk mengatasi batas kesabaran itu dulu Bapak? Terima kasih Bapak. Ya. Assalamualaikum. Salam. Ibu ulangi kata-kata saya ya Bu ya. Hidup masih koma gitu ya. Ya, jadi hidup masih koma belum titik, ya gitu aja. Hidup masih koma belum titik. Artinya apa? Anak ibu seperti itu tuh tidak terus tenang sajalah. Ada siang, ada malam. Ya, nanti belum ketemu aja, giginya belum ketemu. Tapi yang jelas itu ibu juga introspeksi toh, introspeksi ada apa ini? Sebab ini tidak bisa Bu. Saya ini konsultasi jarak jauh ini tidak bisa, ya. Konsultasi jarak jauh gini tidak bisa. Seperti saya dokter jarak jauh tidak bisa. Ini mesti riwayatnya panjang, Bu. Pada waktu hamil dulu, ini dulu ibu dengan suami dalam posisi seperti apa? Itu saya kan tidak tahu.
Sekarang dalam posisi apa hubungan anak dengan bapak, dengan hubungan dengan ibu itu seperti apa saya tidak tahu juga. Kan gitu toh. Nah ini harus pelan-pelan, tapi sabarlah. Suatu saat itu ada jalan keluarnya. Ya, tenang. Ibu, saya kasih ini aja lah. Saya kasih buku ini, Bu ya. Ini Bu ya. Saya kasih buku ini. Ya. Halo, Bunda. Pris. Bisa lihat, Bu? Pak? Halo, apa? Judulnya apa, Pak? Judulnya? Sudah, terapi sholat bahagia. Oh, sudah punya, Bapak. Saya dikasih Bapak. Sudah dikasih sama sudah. Bapak. Sudah ya. Oke, tolong dilihat, Bu. Di buku itu ada tabel-tabelnya gini enggak ya? Saya belum sampai ke dalam, Pak. Masian berapa lembar gitu, Bapak? Ya ngene lho. Ngene lho ya. Ini ki senggarai. Ya apa bisa menyerap buku itu? Ini nanti kalau belum ada ininya, Bu, ya ini, itu dilihat ini, itu ada tabel-tabelnya. Ini cetakan yang terbaru. Saya kasih tabel-tabel ini. Sudahlah, Bu, percaya saya. Tidak ada, Bu, doa yang tidak dikabulkan Allah melalui sujud itu tidak ada. Di tabel-tabel itu ada, Bu. Tapi saya ulangi lagi, perubahan itu tidak bisa hanya lewat doa, itu tidak bisa, gitu loh. Suara ibu, kata-kata yang sama disampaikan oleh orang yang berbeda, itu resonansinya tidak sama, gitu ya. Contoh yang sangat sederhana, ya, contoh sederhana, Bu ya. Ada anak yang ya begitu, dengan ibunya itu musuh. Karena apa? Karena dulu itu dia itu saya tanya, papamu di mana? Papa saya sudah meninggal. Dulu saya ketika ada papa, saya itu selalu dekat dengan papa lah. Sekarang yang dekat dengan papa nggak ada lagi papa ya, saya dengan mama dan sebagainya. Ini nanti aja kita diskusikan. Lewat telepon aja enggak apa-apa, Bu, ya. Nanti kita bantu. Kita bantu. Saya enggak bisa membantu apa-apa, mungkin bantu solusi barangkali bisa. Jadi itu harus mendatangkan psikolog, kemudian itu ibu harus fair, kemudian Ananda juga harus fair, kesalahpahaman di mana. Bisa saja itu karena ibu seringkali memutus pembicaraannya. Tolonglah ibu sehari Lailatul Qadar ini untuk besok sampai hari raya. Ibu jangan bicara sama anak. Ibu itu hanya mendengarkan. Nak, saya hanya mendengar hari ini sampai hari raya. Saya tidak akan mutus pembicaraanmu. Jangan-jangan ini persoalan karena dia nggak punya tempat penyaluran. Ibu selalu memotong barangkali. Saya nggak tahu persis ya. Bisa saja. Jadi banyak sebab. Banyak sebab. Tapi tenang saja, tenang. Ya, ibu ini di kendaraan menuju ke mana ini? Sebentar Ustaz, saya aktifkan lagi Ustaz. Oke. Ibu di kendaraan mana ini? Mau dari Banjatim pulang ke rumah, ini sudah masuk perumahan Pondok Maritim, Bapak. Ya wes, gampang selesai. Itu ada sebabnya. Ibu harus tahu. Ibu harus ngerayangi dulu. Saya tahu, Pak. Saya tahu permasalahannya, saya tahu, Pak. Tapi saya kan nggak sampai sejauh mana gitu loh. Allah menguji saya, tapi saya mohon kepada Allah ya berilah kekuatan gitu. Kuat nanti. Kuat. Insya Allah kuat. Oke, silakan. Yang lain. Terima kasih, ini Pak. ada. Makasih Ibu Pristi, hati-hati di jalan, Ibu. Ini ada satu lagi Ustaz di chatting dari Pak Taufik, ya, dari Bank Indonesia. Prof, bagaimana kiat bisa meraih Lailatul Qadar di sisa waktu Ramadan ini? Saya coba niatkan, tapi selalu bangun dan sholat tahajudnya mendekati akhir sahur. Mohon pencerahannya. Ya, jadi seperti saya, Ustaz. Enggak ada apa-apa. Makanya kita ngatur toh. Lah Anda tidur dalam keadaan kenyang bagaimana? Sudah kenyang di kamar yang ber-AC. Gitu toh, udah kenyang. Jadi kalau ada kemauan gitu ya. Jadi tapi pada dasarnya maghrib itu enggak usah dicari, itu ketemu. Kalau Anda sholat maghrib itu sudah dapat Lailatul Qadar. Sholat isya dapat Lailatul Qadar. Sholat sebelum subuh itu 10 menit. Ya itu Lailatul Qadar sudah toh. Cuma lipatannya hanya sekian itu, gitu loh Pak Taufik. Lipatannya hanya itu, gitu. Lah Bapak kalau ingin tengah malam bangun ya, nanti setelah Isya, makan jangan banyak-banyak, segera tidur, gitu. Hari ini pun saya bilang sama istri saya, nanti saya akan makan sedikit, nanti saya cepat-cepat tidur. Nah kalau Bapak tidurnya jam 12, minta bangun jam 3 ya susah toh Pak. Tapi kalau tidurnya itu diatur, ada kemauan, insya Allah. Bapak nanti kalau bisa bangun gini, saya beritahu. Tirukan saya ya Pak Taufik ya. Gini, waktu menjelang tidur, ya Allah, ayo ulangi saya. Ya Allah. Ya Allah, saya ingin bangun malam. Saya ingin bangun malam. Saya suruhlah malaikat Jibril
Suruhlah malaikat Jibril untuk membangunkan saya. untuk membangunkan saya. Kalau saya tidak bangun, Kalau saya tidak bangun, tolong saya digelendeng ke kamar mandi. tolong saya digelendeng ke kamar mandi. Cukup, nanti tarik sendiri. Sudah, Pak Taufik gitu. Pak Taufik ya belum saya kasih buku. Pak Taufik ingin buku apa ya, Pak Taufik? Ini buku ini sudah punya, Pak? Mengenal tuntas Al-Quran sudah punya? Belum. Oke, saya kasih buku ini aja. Mengenal tuntas Al-Quran. Ya. Makasih, Perlu Prof. tambahan? Perlu tambahan buku? Cukup, Prof. Makasih, Prof. Buku doa ini sudah punya? Belum juga, Prof. Saya kasih lagi, tidak apa-apa. Alhamdulillah. Iya, dibaca, awas. Kalau nggak dibaca, awas. Siap. Siap, Prof. Makasih, Prof. Ya, duluran semua. Ini kita ini ngomong sama dulur. Dulur semua, silaturahim. Ya, Prof. Saya kira begitu, ini sudah jam 5, ya, Mas Dana. Baik, Prof. Ya. Terus? Baik, untuk sesi tanya jawab kita tutup ya, Prof ya. Jadi ya. Terima kasih Bapak Ibu atas antusiasme ikut aktif tanya jawab pada kajian online pada sore hari ini. Mungkin bisa ditutup sekalian oleh jemaah doa oleh Ustadz. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, jadikan seluruh peserta pengajian ini, ya Allah, Engkau tambahi rezekinya, Engkau tambahi kesehatannya, Engkau jaga dari segala macam penyakit dan bencana, ya Allah. Ya Allah, jadikan seluruh yang ikut pengajian pada sore hari ini, Engkau tambah kebahagiaannya, jangan Kau kurangi, ya Allah. Engkau tambah rezekinya, jangan Kau kurangi, ya Allah. Engkau tambah kemuliaannya, jangan Kau kurangi, ya Allah. Jadikan seluruh yang ikut pengajian ini kumpul di udara ini, tapi juga nanti kumpul di surga bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma ja'al ayyamana ayyama Rasulillah. Jadikan seluruh yang ikut pengajian ini dan keluarganya, dan juga teman-teman yang tidak bisa ikut pengajian ini karena kesibukannya. Jadikan setiap hari merasa dituntun oleh Rasulullah. Jadikan malam-malam kami malam-malam yang indah karena wangi-wangi mencium bau harumnya Rasulullah, terutama nanti pada malam Lailatul Qadar ini, ya Allah. Ya Allah, malam Lailatul Qadar adalah malam kemuliaan. Jadikan kami berubah menjadi orang yang lebih setia kepada keluarga, lebih membahagiakan orang lain, lebih bisa bisa mengendalikan diri, dan menjadi orang yang lebih mulia di hadapan-Mu dan di hadapan manusia. Ya Allah, siapapun yang sakit, sembuhkanlah. Siapapun yang terbelit hutang, berikan jalan keluar kepadanya. Siapapun yang punya keinginan melalui doa yang diamini oleh orang baik-baik ini, ya Allah, kabulkanlah semuanya, ya Allah. Jadikan kami semua ini menjadi anak yang bisa menggendong ibu bapak kami ke surga nanti. Dan jadikan anak-anak kami anak mulia yang bisa membukakan pintu surga untuk kami. Ya Allah, jadikan semua orang-orang yang sudah wafat, Engkau bebaskan dari siksa kubur melalui doa pada tanggal 26 Ramadan yang diamini oleh orang baik-baik ini, ya Allah. Kami bersaksi mereka ini orang baik-baik semua, ya Allah. Maka doanya kabulkanlah semuanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustadz Profesor Al-Aziz atas kajian online pada sore hari ini. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak Bapak Ibu jamaah yang telah rutin mengikuti sejak awal kajian online Forsip selama bulan Ramadan. Saya sebagai operator dan saat ini merangkap sebagai MC dan host juga mengucapkan permintaan maaf jika ada mungkin kesalahan teknis yang pernah terjadi selama ada kajian online Forsip hingga pada akhir kajian online pada hari ini. Atas nama seluruh pengurus Forsip dan seluruh panitia kajian online yang telah membantu aktif sebagai PIC Ustadz dan Bapak Ibu anggota Forsip yang telah kemarin aktif untuk membantu membagikan juga bantuan langsung kepada masyarakat. Jadi subuh-subuh itu turun dari truk, ikut bantu angkat-angkat beras seperti itu dan langsung dibagikan ke masyarakat. Semoga Bapak Ibu mendapatkan
limpahan pahala dari Allah SWT. Dan jangan lupa malam ini merupakan malam 27 Ramadan, dan ini masih ada kesempatan Bapak Ibu untuk ya bisa menghatamkan Al-Quran, bisa meneruskan membaca Al-Quran, memperbanyak amalan-amalannya di sisa Ramadan tahun ini. Semoga berkah Ramadan untuk kita semua. Walaupun di dalam pandemi ini kita bisa happy. Jadi seperti yang disampaikan oleh Ustadz Ali Aziz, kita bisa happy, itulah pilihan terbaik untuk Ramadan kali ini. Jadi kita nikmati aja seperti ini, kita syukuri. Semoga berkah untuk kita semua. Saya Danang Firmansyah undur diri. Terima kasih banyak atas telah bergabung di kajian online pada sore ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.